Bapa di sorga, pemelihara hidup kami hingga saat ini Tuhan. Sekalipun kami harus berjalan dalam lembah kekelaman, namun kami percaya tangan Tuhan tetap memegang menuntun kehidupan kami. Hari ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami dengan jujur mengatakan kami perlu Tuhan. Kami butuh kuasa-Mu. Kami butuh Tuhan sepenuhnya dalam hidup kami. Bapa, seberapapun kami umat-Mu boleh ada di sini hari ini, di era new normal yang sedang kami hadapi, namun kami percaya bahwa Tuhan tetap hadir menyertai umat. Kami sudah memuji Engkau, dan saat ini Tuhan, perdengarkan isi hati-Mu untuk setiap kami. Urapan-Mu atas hamba yang menyampaikan, juga seluruh umat-Mu yang mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera bagi kita. Puji Tuhan. Shalom. Berjumpa kembali setelah hampir 4 bulan kita tidak pernah berjumpa dalam ibadah seperti hari ini. Tapi kita percaya semua dalam rencana-rancangan Tuhan. Tidak ada sesuatu yang pernah terjadi atas dunia ini di mana Tuhan tidak mengetahui, di mana Tuhan tidak hadir di sana. Dia ada. Dan saya percaya keberadaan Bapak Ibu hari ini dan keberadaan kita bersama sampai detik ini, itu bukti bahwa Tuhan mengasihi dan memelihara hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini saya beri judul perlengkapan rohani di akhir zaman. Perlengkapan rohani di akhir zaman. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, suatu kenyataan yang tidak bisa kita sangkali ialah bahwa kita hidup dalam satu periode sejarah dunia yang semakin tua. Sekali lagi kita sedang hidup dalam satu periode sejarah dunia yang semakin tua. Dalam istilah yang lebih sering kita dengar, sedang berada di akhir daripada akhir zaman. Seiring dengan semakin tuanya dunia ini, tentu saja tidak bisa dipungkiri akan semakin bertambah juga apa yang disebut dengan kesulitan atau kesukaran. Ini sama dengan usia seseorang. Semakin tua seseorang, makin banyak hal yang sulit dilakukan. Dan Alkitab berkata dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang pertama, saudara, Paulus berkata kepada Timotius dengan sungguh-sungguh dia berkata, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Jauh sebelum apa yang kita alami, saksikan hari-hari ini, tidak perlu bagi orang percaya membuat kita heran. Kenapa saudara? Karena Alkitab sudah berkata bahwa pada hari terakhir akan datang masa yang sukar. Dan kepada Timotius Paulus berkata, engkau harus tahu itu. Ketahui. Saudara dan saya juga harus tahu. Nah, untuk itu saudara, kita harus memperlengkapi diri kita secara roh. Memperlengkapi diri kita secara rohani. Supaya kita bisa tetap eksis. Tetap baik dalam menjalani hari-hari di ujung sejarah dunia ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama-sama apa yang Tuhan mau kita lakukan di akhir sejarah dunia ini.
Beberapa minggu belakangan ini kami sedang menggeluti, membahas dan merenungkan kitab Wahyu. Membaca dari pasal 1 secara berurutan sampai pasal terakhir, dan tadi malam selesai di pasal terakhir. Maka sementara membaca kitab Wahyu ini, saya menemukan hal yang menarik dalam kitab itu. Ada kalimat yang diulang-ulang dalam berbagai peristiwa kitab Wahyu. Kalimatnya berbunyi begini: yang penting di sini adalah. Yang penting di sini adalah. Nah, saudara-saudara, ada 4 ayat dalam Alkitab, khususnya kitab Wahyu, yang selalu mengulang kalimat itu. Kita mulai dari Wahyu pasal 13 ayat yang ke-10. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini adalah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Kitab Wahyu adalah kitab yang secara khusus membahas mengenai akhir segala sesuatu. Bahkan di sana dengan jelas diutarakan hal-hal yang akan terjadi sebelum tiba hari terakhir itu. Nah, saudara-saudara, sebagaimana kita tahu bersama-sama bahwa bagian daripada kedatangan Tuhan ke dunia ini adalah adanya masa sulit, masa sukar. Dan di dalam menjalani masa sulit, masa sukar itu, saudara, akan ada orang yang mati syahid. Mati syahid itu artinya mati karena kebenaran, mati karena mempertahankan imannya kepada Tuhan. Dan kitab Wahyu mencatat ada orang yang ditentukan untuk ditawan, untuk dibunuh. Barangkali di antara kita ada yang sudah pernah tahu itu, mendengar itu, bahwa ada orang-orang oleh karena imannya pada Tuhan, pada Yesus, dia harus ditawan bahkan dibunuh. Nah, saudara-saudara, ini akan berlangsung terus. Maka Yohanes dalam penglihatannya di Pulau Patmos, dia menandaskan bahwa yang penting di sini, artinya sekalipun itu harus dan akan terjadi, saudara-saudara, maka kelengkapan yang pertama, setiap kita harus memperlengkapi diri kita, yaitu untuk tabah dan beriman. Tabah. Bukankah Bapak Ibu pernah menasihati seseorang yang sedang berduka atau sedang mengalami masalah besar, lalu Bapak Ibu berkata, tabah, sabar ya, tetap percaya. Ungkapan yang bagus dan memang harus seperti itu diungkapkan. Ketabahan dalam menghadapi kesukaran, diperlukan iman yang sungguh-sungguh dalam menghadapi, kalaupun kita ditentukan untuk dianiaya. Memang saudara-saudara, saya pribadi berkata dalam hati, luar biasa orang ini. Ada orang yang tetap berkata, aku akan tetap percaya pada Yesus sekalipun nyawaku harus melayang. Dan tidak sedikit di antara mereka yang rela kehilangan nyawanya hanya oleh karena iman. Tapi sebaliknya juga, ada orang yang menyangkali Kristus karena ketakutan akan nyawanya. Maka dalam menghadapi hal itu, saudara-saudara, ditandaskan oleh firman hari ini, ketabahan dan iman orang kudus
atau orang percaya. Ketabahan dan iman itu menggambarkan ciri sifat orang percaya yang sejati. Mereka didorong untuk tetap bertahan dan tetap setia sampai akhir. Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu. Pertanyaan yang sama tadi pagi saya tanya di ibadah 1, ibadah 2, dan ibadah 3 hari ini. Pertanyaan ini tidak perlu harus kedengaran jawabannya, tapi jawablah cukup di dalam hati. Selama masa yang sulit ini kurang lebih 4 bulan sudah, kita tidak jumpa di gereja, tidak beribadah. Tapi pertanyaanku sebagai hamba Tuhan, seberapa banyak dan seberapa sering saudara melaksanakan ibadah selama ini? Atau mungkinkah ada di antara kita yang sama sekali tidak buat itu? Saudara, seharusnya masa seperti ini mendorong kita makin sungguh-sungguh, makin percaya, makin mendekat, makin mencari Tuhan. Dan oleh kemurahan Tuhan, selama kita tidak bisa berbuat apa-apa, kami selalu berdoa, selalu bersekutu, membaca firman, karena kesadaran tak dapat lagi berbuat apa-apa. Jadi kita harus tetap untuk tekun bertahan, setia sampai batas akhir. Dan ini hanya bisa dikerjakan ketika kita semakin mencari Tuhan dalam hidup kita. Sebab ketekunan itu adalah bukti daripada keselamatan yang sejati. Itu sebabnya saudara dan saya sebagai gereja, sebagai orang percaya, harus tetap bertahan. Sebagaimana sering kita berkata, ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku setia. Jadi kelengkapan rohani yang pertama adalah tabah dan tetap percaya. Yang kedua, Wahyu pasal 13 ayat 18. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Dan bilangannya ialah 666. Saudara-saudara, ketika kita mau bicara dengan angka 6 itu butuh waktu pembahasan khusus. Tapi saya singgung hanya sedikit sampai akhirnya kenapa dikatakan yang penting di sini ialah hikmat. Sebagaimana kita tahu bersama bahwa kitab Wahyu mencatat bahwa suatu saat kelak seseorang tidak akan bisa belanja, menjual atau membeli. Kata Alkitab, tidak bisa membeli, tidak bisa menjual, kalau dia tidak punya tanda ini di tangannya atau di dahinya. Kitab Wahyu mencatat demikian. Itu kesukaran luar biasa. Orang punya duit tidak bisa digunakan kalau dia tidak punya tanda 666 di dahinya atau di tangannya. Sekarang ini kita belum sampai ke sana. Dan barangkali itulah yang sedang dipersiapkan oleh tatanan sistem dunia hari-hari ini. Bahwa pada akhirnya uang yang saudara pegang hari dalam bentuk fisik itu tidak akan nampak lagi. Tidak akan nampak. Sekarang kita pelan-pelan sedang dikirim kepada satu mata uang, yaitu mata uang digital. Tanpa sadar, ada OVO, gitu kan?
Udah biasa. Terus ada lagi apa itu? Dana. Jadi saudara sekarang jangan sepele lihat orang ketika dompetnya nggak ada uang. Seringkali kan mana ada uangku ini, kalau dia sampai dibuka semua. Lalu kita bilang miskin kali kau. Jangan dulu. Justru orang-orang tertentu yang punya duit sekarang nggak ada uang di uang, nggak ada uang tunai di dompetnya. Tanpa kita sadari, makanya orang sekarang kenapa bilang belanja tinggal gesek. Apa yang digesek? Iya gesek itu ya. Iya. Dan belakangan ini saudara yang punya ATM mungkin pernah nggak kepikir. Dulu ATM itu kan tidak pakai chips, yang kecil itu, sekarang semua diganti. Kalau nggak pakai itu lagi nggak bisa lagi digunakan ATM-nya. Ada itu seperti apa namanya? Seperti kartu memori handphone yang kecil itu diselipkan di memori itu. Nah, saudara, itu bagian dari masa yang akan dihadapi oleh manusia kelak. Nah, lalu saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, diperlukan hikmat dalam menghadapi itu. Nah, saudara, hikmat yang bagaimana maksudnya? Hikmat itu diperlukan ketika kita diperhadapkan dengan pengambilan keputusan yang sukar. Itu perlu hikmat. Maksudnya begini. Mungkin saudara pernah mengalami, dan saudara bilang begini, gak tahu mau berbuat apa, gak tahu harus bilang apa, gak tahu harus bertindak seperti apa. Lalu dia bilang, saya mau berdoa, aku minta hikmat, petunjuk dari Tuhan. Itulah hikmat. Nah, oleh sebab itu, saudara, sebagaimana kita berkata, yang perlu di sini ialah hikmat, bukan hikmat dunia ini, hikmat dari Allah. Berlengkapilah diri kita mulai sekarang dengan hikmat ini, berdoa dengan sungguh, supaya kelak ketika kita harus berhadapan dengan itu, kita tidak salah dalam melangkah, dalam menentukan pilihan. Amsal pasal yang pertama ayat 7 berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Orang bodoh, orang pintar, orang cerdas memerlukan hikmat. Dan hikmat itu, saudara, tidak didapatkan dengan hikmat itu tidak diperoleh seseorang dari pembacaan buku, dari duduk di kelas atau di bangku kuliah, atau karena usianya makin tua makin berhikmat. Tidak. Alkitab berkata dalam Amsal pasal yang kedua ayat 6, karena Tuhanlah yang memberi hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Juga saudara-saudara, dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang kelima, di sana dikatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Jadi kita perlu minta hikmat pada Tuhan, supaya keputusan saya, tindakan saya tidak salah. Saudara, dalam memulai ibadah hari ini pun saya butuh perjuangan, pergumulan panjang. Khususnya 1 minggu ini setiap hari doa, setiap hari tanya Tuhan, apa, seperti apa yang harus dilakukan. Bapak Ibu yang terkasih, kembali kepada ayat tadi. Suatu saat kita akan diperhadapkan dengan pilihan-pilihan yang sukar, bahkan pilihan-pilihan yang mengancam nyawa atau iman kita. Maka untuk itu sangat diperlukan hikmat dari Allah. Yang ketiga, kelengkapan rohani seperti apa? Ini yang ketiga. Sekali lagi perhatikan, selalu diulang kalimat kata-kata ini. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus
yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Perlengkapan rohani di akhir zaman ini yang harus ada padaku, padamu dan pada kita adalah tekun ulet untuk menuruti perintah Allah yang ada di dalam Alkitab dan menjaga supaya fokus iman kita tetap pada Yesus. Tidak sedikit orang hari-hari ini tinggalkan imannya dari Yesus karena jabatan, karena kedudukan, karena pekerjaan, atau dengan alasan yang lain. Orang rela jual, tinggalkan imannya kepada Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayat tadi itu berbicara bagaimana orang-orang akan diperhadapkan dengan pilihan untuk angka yang di atas tadi, angka 66 itu. Makanya saudara, Alkitab berkata engkau harus tekun, turuti perintah Tuhan dan tetap beriman pada Yesus. Saudara tahu nasib pengikut binatang itu sangat mengerikan. Boleh tampilkan dulu Wahyu pasal 14 ayat 9 sampai 11. Di sana kita menemukan nasib pengikut binatang itu. Artinya binatang tadi yang mengenakan angka 66 itu. Wahyu pasal 14 ayat 9 sampai 11 seperti apa? Nah, saudara-saudara, Alkitab berkata, Wahyu pasal 14 ayat 9 sampai 11. Ayat 9 berkata, dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum. Perhatikan baik, ini hukumannya. Minum dari anggur murka, bukan anggur manis. Anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Dan ia, maksudnya yang mengikuti tadi, akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba, di depan mata Yesus. Kemudian lihat, maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa. Yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Saudara, nasib pengikut binatang itu mengerikan. Kalau kita tahu begitu mengerikannya, karena itulah maka orang kudus, orang percaya harus terus-menerus mentaati perintah Allah dan tinggal setia pada Yesus Kristus. Memang untuk sesaat para pengikut antikris akan menikmati kebahagiaan semu di dunia ini selama mereka berkuasa.
Tapi bayangkanlah kalau ada orang yang tadinya percaya Yesus lalu ikut itu, maka setelah itu Alkitab tadi berkata, mereka akan mengalami penyiksaan yang sangat mengerikan. Saudara-saudara, memang mengikut Yesus itu tidak mudah, Pak. Tidak mudah. Kalau ada orang mengikut Yesus semua masalah selesai, ya memang bisa selesai, tapi masalah yang lain juga akan datang. Kalau ada orang berkata mengikut Yesus itu aman, itu tidak benar. Karena yang Yesus katakan adalah, kalau kamu mengikut aku, wah, kamu harus menyangkal diri, kamu harus rela disiksa, kamu harus rela dianiaya, dan lain sebagainya. Saudara-saudara, memang oleh karena kesetiaan seseorang kepada Yesus, pada akhirnya mereka pun akan mati dengan cara yang sangat mengerikan. Lalu mungkin kita berkata, kalau begitu buat apa aku ikut Yesus? Kalau toh juga harus menghadapi itu. Janji Tuhan bahwa kalau mereka yang tetap bertahan setia selama ada di bumi ini, nanti dia akan duduk dan tinggal bersama dengan Kristus. Firman ini disampaikan supaya Bapak, Ibu, Saudara dan saya insya sadar bahwa apa yang terjadi hari-hari ini mengingatkan kita, menyadarkan kita, mendorong kita untuk makin sungguh datang pada Tuhan. Karena ternyata negara sehebat sekuat apapun tetap juga kandas, tak punya kekuatan apa-apa dalam menghadapi masalah yang sekarang. Orang sepintar apapun teknologi yang canggih ada di negara itu, tetap juga tidak sanggup. Makanya doa kita hari ini mungkin sedikit harus diubah konsepnya. Saya juga pernah salah dalam berdoa, khususnya untuk masalah yang sekarang. Saya bilang, Tuhan, lalukanlah ini, lenyapkanlah semua virus ini, matikanlah itu. Tapi sejarah membuktikan semua bentuk virus, bakteri yang pernah muncul ke permukaan di sejarah hidup manusia, tidak ada yang hilang. Tidak ada. Apa virus sebelum ini? Ada flu burung, flu babi, terus ada MERS, ada yang lain lagi. Dan kalau saudara runut ke bawah, ke belakang, jauh 100 tahun sebelum ini pernah terjadi namanya flu Spanyol, HIV dan lain sebagainya. AIDS itu tidak hilang sampai hari ini, nggak ada yang hilang. Malaria itu beberapa ratus tahun yang lalu, malaria itu membunuh nyawa manusia di dunia ini. Mengerikan sekali. Sekarang kita bilang, malarianya gampang, tinggal makan apa? Ada yang bilang bilkina lah, ada yang bilang makan daun pepaya lah. Tidak hilang. Lalu kenapa orang jadi aman daripada itu, daripada semua penyakit itu? Ditemukannya vaksin dan obat. Maka hari ini doa kita pada Tuhan, oh Tuhan, berilah hikmat pada orang-orang yang Tuhan anggap berkompeten untuk menemukan obat, menemukan vaksin untuk virus COVID-19. Kalau untuk hilang lenyap, tidak akan hilang. Bapak kok gak percaya? Bukan soal percaya benar atau tidak akan hilang. Akan tetap ada sepanjang sejarah dunia ini, akan tetap ada. Lalu bagaimana kita menghadapinya? Berdoa, doakan dulu. Kita doakan Tuhan supaya Tuhan mampukan, mungkin seseorang, mungkin negara, sehingga mereka bisa menemukan obat, bisa menemukan vaksin, dan itulah yang membuat semua ini. Kenapa malaria? Sekali lagi buat malaria, penyakit malaria dianggap enteng sekarang karena sudah ada vaksinnya, sudah ada obatnya.
Tapi dulu sebelum ada itu, malaria sangat menakutkan. Hari ini virus COVID-19 sangat menakutkan. Oleh karena belum ada obat, belum ada vaksinnya. Tapi kalau sudah ditemukan, itu tidak menakutkan lagi. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, lengkapilah diri kita masing-masing. Dandanilah kehidupan rohanimu, dandanilah manusia batiniahmu dengan tetap tabah beriman. Tidak gampang putus asa, tidak gampang kecewa dengan Tuhan. Minta hikmat Allah supaya kita dalam menjalani hari-hari kita tidak ada satu tindakan yang salah kita perbuat. Dan miliki ketekunan untuk tetap turuti perintah Allah. Tetap beriman kepada Kristus. Memang ada satu lagi dalam Wahyu pasal 17 ayat 9. Di sana dikatakan, saudara, yang penting di sini ialah akal yang mengandung hikmat. Ketujuh kepala itu adalah 7 gunung yang di atasnya perempuan itu duduk. Ini juga bicara hal-hal yang terjadi di kemudian hari. Berarti yang keempat adalah akal yang mengandung hikmat. Sekali lagi, akal yang mengandung hikmat. Memang ini tidak mudah. Kalau ini diberikan kepada seseorang, wow, hebat, luar biasa. Karena Ulangan 29 berkata, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan. Ada hal-hal yang kita tidak bisa pahami, tidak bisa mengerti. Tapi Tuhan mengetahui. Yang keempat dengan yang kedua, hikmat Allah. Dan yang keempat itu adalah akal yang mengandung hikmat. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita rancang, apa yang kita rencanakan, semua dalam kendali hikmat dari Allah. Maka dengan demikian, saya percaya di akhir zaman, di akhir sejarah dunia, kalau Tuhan izinkan kita hidup sampai detik terakhir, maka kita akan tetap menjadi pribadi yang dikenal oleh Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, perlengkapan rohani sudah saatnya, sudah waktunya kita mulai memikirkan itu, supaya kita tetap mampu menjalani hari-hari kita sampai akhirnya, sampai kita menutup mata yang terakhir. Amin.